Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisyiddah. Kenalilah atau ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah nasihat yang syarat dengan makna yang sangat mendalam. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang senang Allah mengabulkan permohonannya di saat dia tertimpa kesusahan, maka perbanyaklah berdoa di saat mendapatkan kesenangan. Jadi siapa yang senang Allah mengabulkan doanya di saat dia tertimpa kesusahan, maka perbanyaklah berdoa di saat mendapatkan kesenangan. Artinya di waktu longgar, di waktu kita lapang, perbanyak berdoa. Maka nanti ketika kita mengalami kesempitan, kesusahan, kita berdoa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menambahkan, dan kesusahan yang paling dahsyat di dunia ini adalah kematian dan yang terjadi sesudahnya, apabila seorang hamba itu tidak memiliki kebaikan. Jadi kalau seorang itu tidak memiliki kebaikan, maka kesusahan yang paling dahsyat itu nanti adalah setelah dia mati, meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang tentu menginginkan agar di saat musibah dan kesusahan menimpa, jalan keluar dan kemudahan itu segera tiba. Biasanya manusia hanya mengingat Robnya hanya di saat susah, sakit, rezeki seret, banyak utang, atau kecelakaan dan bencana yang lain yang mengancam jiwanya. Pada saat seperti itu, segala doa dan permohonan akan diucapkan. Bahkan tidak jarang diiringi dengan janji-janji amal kebaikan yang diharapkan bisa menyegerakan terkabulnya doa atau permohonan itu. Tetapi sangat jarang yang ketika mendapatkan rezeki lebih, sehat, aman, dan longgar, dia ingat akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Misalkan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus, beliau berdoa kepada Allah. Para malaikat yang mendengar doanya mengatakan, "Wahai Rabb, suara ini amat kami kenal." Lalu tahulah mereka bahwa itu adalah suara Yunus alaihissalam. Para malaikat pun berkata, "Wahai Rabb, tidakkah engkau berkenan mengasihinya karena apa yang telah ia lakukan di waktu senang dan luang, lalu engkau bebaskan ia di saat tertimpa bala." Dan Nabi Yunus pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perut ikan paus tersebut. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 142. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim."
maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat yang mulia ini Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena Nabi Yunus itu termasuk hamba yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolongnya, menyelamatkannya pada saat beliau mengalami kesulitan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seseorang sering berdoa di saat senang dan luang, lalu tertimpa kesusahan dan berdoa, maka para malaikat akan berkata, suara yang sangat kami kenali, dan mereka pun memberi syafaat. Akan tetapi jika ia tidak pernah berdoa di saat senang dan luang, lalu tertimpa musibah dan berdoa, maka malaikat akan berkata, suara ini kami tidak mengenalnya, dan mereka pun tidak memberikan syafaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat susah mengingat Allah dan memanjatkan doa dengan penuh khusyuk terasa sangat ringan. Tentu saja karena saat itu kita sedang membutuhkan pertolongan Allah. Akan berbeda jika kita sedang berada dalam kesenangan, harta yang tidak pernah kurang, dan jasad yang sehat walafiat. Berdoa dan zikir terasa sangat berat. Hal itu karena setan pasti tidak akan membiarkan kita dengan mudahnya melenggang, lancar beribadah dan berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya apabila ada seorang yang selalu mengingat Allah setiap saat, doa dan permohonannya akan dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang melupakan Allah, maka mereka pun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia tertimpa musibah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.